Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa man ihtada amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang teramat mulia, kita berharap bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat, karena hari Jumat satu hari tercatat satu surat dalam Quran berada di tempat yang mulia Masjid Al-Hidayah, disebut dan Allah yang maha mulia, disebut nama manusia teramat mulia, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin jin dan malaikat, pemimpin nabi. Ada 124.000 nabi dalam Bukhari Muslim, ada 313 rasul dalam Sahih Muslim, pemimpinnya Nabiuna mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat, keluarga kita yang ada di rumah, mereka dimuliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran ada satu-satunya umur yang disebut oleh Allah dalam Quran adalah umur 40. Final seluruh ilmuwan baik barat ataupun timur, baik Islam ataupun non-muslim, mengatakan kalau usia 40 adalah awal dari kehidupan. Life begin at 40. Usia dimulai dari 40. Di dalam Al-Quran ada panduan bagi orang yang mau 40. Sedang ada di dalam 40, apalagi yang lebih dari 40. Artinya apa menurut Al-Quran di sini? Di dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha falamma idza balagha ashuddahu 40 sanah. 6 panduan bagi orang yang sudah 40 itu: 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Perbanyak rasa syukur, tafakur kepada Allah yang sifat Rabbul Ghafur, yang sampai 40 ini masih dikurniakan oleh Allah nikmat, di antaranya nikmat umur. Apa yang bisa dibanggakan bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bangsa, bahkan agama, kalau umur sudah tidak ada? Apa yang bisa diberikan yang membanggakan bagi diri, keluarga, bahkan bangsa, juga agama, kalau usia sudah tidak ada? Berapa banyak lettingan kita mungkin anggota di grup WA, baik itu lettingan SD, SMP, bahkan SMA, bahkan kuliah, yang sudah meninggal. Kita masih dikaruniakan oleh Allah umur. Kalau berkaca dari para nabi, usianya Nabiullah Adam alaihissalam 970 tahun, usianya Nabiullah Nuh alaihissalam menurut Ibnu Katsir itu 1000 tahun, dakwahnya 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabiullah Ibrahim 175 tahun, Nabiullah Musa 125 tahun,
Nabiullah Isa pernah hidup di alam dunia 33 tahun. Di akhir 33 beliau mau dibunuh oleh orang Yahudi karena kata mereka adalah orang yang sial, harus dibunuh. Tetapi dibantah oleh Allah di dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Kemana Nabi Isa? Barrafa'allahu ilaihi. Beliau masih ada sekarang, masih hidup di langit keempat. Nanti akhir zaman beliau akan turun. Kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, standar pabrik. Nabi Muhammad usianya 63. Samping makamnya di Madinah ada Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah, usianya 63. Sampingnya lagi ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, usianya 63. Sayyidina Utsman agak sepuh, beliau 82. Tapi Sayyidina Ali juga wafat di Irak usianya 63. Amar ummati bin sittina wa sab'ina, umur umatku kisaran 60 dan 70. Kalau sudah 40 apa mau ditambah lagi apa 40? Kalau sudah 50 mau ditambah lagi 50. Apalagi kalau sudah 60 70. Maka syukur dengan umur seperti sekarang ini dipakai ibadah di jalan Allah adalah tak terhingga. Yang kedua, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Usia 40. Usia 40 sudah eksekutif, sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Tetapi terkadang orang tua lupa. Maka kalimatnya diawali dengan kalimat wawassayna, wassa, berwasiat. Biasanya wasiat itu kalau dalam fikih emergensi, orang mau meninggal, mau wafat, berwasiat dalam kondisi tertentu, kalau kondisi khusus kepada orang khusus dan diwasiatkan khusus. Ini Allah memberikan sebuah gambaran, wawassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurwa wa amruhu wa bisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah. Jadi orang tua, kalau dibahasakan ada sebuah penelitian ketika sang ibu melahirkan putrinya, itu dibahasakan oleh Al-Quran 3 kurha. Kurha itu dalam kondisi perang. Perang itu tiada lain adalah hidup dan mati. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Dan ibu sedang hamil juga melahirkan kurhun, berat luar biasa. Ketika melahirkan putra putrinya, sakitnya setengah mati setengah hidup. Ada sebuah penelitian dari kesehatan bahwa ibu yang sedang melahirkan sakitnya bagaikan ruas tulang, 20 ruas tulang dipatahkan dalam kondisi bersamaan. Sakitnya untuk membela putra putrinya. Maka orang tua yang masih ada, mudah-mudahan dikaruniakan sehat walafiat, yang telah wafat, mudah-mudahan ibadah Jumat ini menjadikan sebuah gambaran kebahagiaan mereka dengan doa-doa. Wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Kalau sudah 40, 50, 60, tanya kepada diri sendiri, ini aktivitas apa sekiranya yang mendapatkan ridho Allah. Sebab khusus ini ridho Allah. Kalau bicara rahmat, orang mukmin, orang kafir, orang beriman, orang preman, santri, kiai, bahkan mohon maaf PKI mendapatkan rahmat. Seluruh binatang, hewan, tumbuhan semua mendapatkan rahmat Allah. Tapi tidak semua mendapatkan ridho Allah. Ngasih beras ke masjid, ngasih beras ke pesantren, anak yatim, amal soleh, amal soleh. Tapi ketika harus dipilih buat anggota legislatif, buat gubernur, buat presiden sekalipun, amal soleh punya tendensi belum tentu dapat ridho Allah. Kenapa? Karena mengharap dipilih. Tanya sama diri, tardoh, ya Allah, mau beraktivitas ini kira-kira engkau ridho atau tidak? Karena ridho itu di atas cinta. Kalau orang beriman dikasih ganjaran dalam Quran adalah surga, maka bagi orang yang ridho
jangankan surga, lebih dari surga pun Allah akan berikan. Kemudian orang yang sudah usia 40, panduan Al-Quran, wa aslih li fi dzurriyyati. Tugasnya diantara lain bukan hanya sukses bagi diri sendiri, tapi putra putri juga harus sukses. Sukses bukan hanya dunia, S1, S2, S3, doktorat, profesor, tetapi anak-anak yang kenal kepada Allah, kuat tauhidnya, paham kepada Rasulullah, perjuangan agama, perjuangan para sahabat. Kalau kita sekarang 50, 60, anak kita nanti yang akan melanjutkan Al-Hidayah ini, yang akan melanjutkan Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta, bahkan Indonesia 50 ke depan, siapa yang akan melanjutkan kalau bukan putra putri anak cucu mantu kita? Mereka yang kuat agamanya, yang paham dengan tauhidnya, mereka yang sanggup untuk menjadi penerus agent of change dari seluruh cita-cita luhur pendiri bangsa, bahkan para orang tua, bahkan kita semuanya. Kita berharap putra putri kita solihin dan solihah. Jangan hanya SD, SMP saja senang kita, prestasinya luar biasa, tetapi kepada Allah tidak kenal, sholat tidak tahu, ngaji nggak pernah. Itu merupakan sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Yang kelima, kalau sudah 40, 50, wiswaya tobat, tabaya tubuh taubatan, kembali ke jalan Allah. Sebab kata Imamuna Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Hujatul Islam, usia 40 kalau terus mengikuti hawa nafsu, maka tiada lain kalau diumpamakan sebuah tumbuhan ke atas tinggi, tetapi condongnya suatu saat kalau dalam keburukan dikhawatirkan, na'udzubillah, meninggalnya su'ul khatimah. Tetapi 40 senantiasa kuat dalam keimanan, mengharap seraya yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tafsiran para ulama, wa inni minal muslimin adalah wafat husnul khatimah. Rumah megah, kendaraan mewah terparkir, luas sawah dan tanah, itu hanya sukses 60, 70 saja kata baginda Rasulullah. Lebih dari itu ada umur manusia yang 60 tapi sudah susah. Sukses adalah ketika napas terakhir, sekuat tenaga, segenap jiwa dan perasaan, tauhid kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, wafat husnul khatimah. Dia adalah sukses sejati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ampunilah seluruh dosa, maksiat, salah besar kecil kami ya Rabb. Seandainya seluruh pekerjaan buruk itu ditampilkan jejak rekam dosa kami, maka sejauh mata memandang dosa yang pernah kami perbuat, wabil khusus kedua ayah ibunda kami, ayah ibunda bapak mertua ibu mertua kami, ayah bunda guru-guru kami. Ya Allah, muliakan, cintai, sayangi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang terkena musibah di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara ataupun seluruhnya, karuniakan mereka kekuatan, karuniakan mereka kesabaran, karuniakan hikmah tak terhingga, diganti dengan kemuliaan kebahagiaan bagi mereka ya Rabb. Yang sudah wafat, wafatkan mereka dalam syahid ya Rabb. Seluruh yang hadir di sini berkahkan rezekinya, berkahkan keluarganya, umurnya, pekerjaannya, rezekinya yang halalan, thayyiban, mubarakan buat ibadah. Putra putri anak cucu bantu solihin dan solihah. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum. Aqimus shalah wal jamaah. فبأي آلاء ربكما تكذبان